tahap 2. Insya Allah untuk rencana pelimpahan tahap 2 akan dilaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti pada hari Senin, tanggal 3 Oktober tahun 2022. Rencana awal sementara ini ya. Apabila nanti ada perubahan, tentunya akan saya sampaikan kepada rekan-rekan untuk tempat penyerahannya direncanakan di Bareskrim. Ya, jadi pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2022, sekali lagi saya sampaikan, untuk penyerahan tahap 2, baik tersangka dan barang bukti, akan kita serahkan kepada Jaksa Penuntut Umum. Tadi dari Kejaksaan Agung sudah menyampaikan juga, akan segera ya, melaksanakan untuk gelar persidangan. Yang tentunya akan dikomunikasikan dengan pihak pengadilan. Jadi itu saya sampaikan kepada rekan-rekan, sekali lagi ini merupakan komitmen dari Bapak Kapolri untuk segera menuntaskan kasus ini. Yang dibuka apa adanya, dan ini sudah kita buktikan bahwa berkas perkara, 12 berkas perkara yang kita kirim ke JPU, semuanya sudah dinyatakan lengkap dan P21. Ya, itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Oke. Jadi Pak, selain UPC ini apakah juga punya ditahan atau nanti penanganan seperti apa? Ya, kemarin saya sampaikan bahwa dari penyidikan saat ini sudah melakukan evaluasi kesehatan yang bersangkutan. Apabila ada perkembangan lebih lanjut dari penyidik, tentunya nanti juga akan saya sampaikan kepada teman-teman. Ya, saya juga tidak sendiri, nanti saya minta penyidik untuk mendampingi. Biar secara teknis nanti penyidik yang akan bisa menjelaskan kepada teman-teman. Tapi bukti nanti masuk dalam tanggal 3 Oktober nanti nggak penyerahan? Iya semuanya. Semuanya ya? Jadi kan 5 berkas untuk perkara 340, kemudian 7 berkas untuk perkara kooperatif of justice. Jadi semuanya akan diserahkan pada tanggal 3 Oktober 2022. Oke? Pemirsa, baru saja ada konferensi pers dari Irjen Dedi Prasetyo terkait dengan berkas kasus pembunuhan Brigadir Joshua dengan 5 orang tersangka. Irjen Dedi Prasetyo menyebutkan bahwa 12 perkara telah dinyatakan lengkap dan untuk pelimpahan tahap 2 berupa barang bukti dan juga tersangka akan dilaksanakan 1 pekan setelah berkas dinyatakan P21. Kita ke informasi berikutnya. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mendadak merevisi aturan dalam penerimaan calon taruna-taruni TNI 2022. Sejumlah syarat diubah, diantaranya batas tinggi badan. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa merevisi Peraturan Panglima TNI Nomor 31 Tahun 2020 tentang penerimaan calon taruna-taruni. Keputusan merevisi aturan tersebut dilakukan untuk mengakomodasi kondisi umum remaja Indonesia. Perubahan tersebut salah satunya mencakup aturan batas atau syarat tinggi badan. Sebelumnya batas tinggi badan calon taruna putra adalah 163 cm dan 157 cm untuk calon taruna putri. Setelah direvisi, syarat tinggi badan diturunkan menjadi 160 cm untuk calon taruna putra dan 155 cm untuk calon taruna putri. Perubahan yang sebetulnya lebih mengakomodasi, sebagai contoh, tinggi badan untuk peraturan Panglima yang terakhir, yang menjadi dasar kita semua saat ini adalah 163 cm untuk pria. Untuk wanita 157, betul ya? Betul. Itu sudah saya turunkan. Jadi saya sudah membuat revisi sedemikian rupa sehingga lebih mengakomodasi kondisi umum remaja Indonesia. Selain soal tinggi, ada perubahan syarat minimal usia pendaftaran. Aturan sebelumnya minimal usia adalah 18 tahun terhitung mulai dibukanya pendidikan. Panglima TNI kemudian merevisi menjadi minimal 17 tahun 9 bulan. Kebijakan perubahan peraturan tersebut menuai sorotan, terutama terkait tinggi badan. Beberapa pengamat mengatakan pengaturan tinggi badan harus berdasarkan pada pertimbangan pembatasan operasional. Kendati demikian, kebijakan Panglima TNI dibuat untuk lebih banyak menyaring pemuda-pemudi Indonesia. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mendadak merevisi aturan dalam penerimaan calon taruna-taruni TNI 2022. Sejumlah syarat diubah, diantaranya batas tinggi badan. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami anggota Komisi 1 DPR RI Brigita Lasut, Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement CIDE Anton Ali Abbas. Selamat petang Pak Anton, Kak Brigita.
Selamat petang Mbak Nisa. Selamat petang, Mbak Nisa. Baik, aturan akhirnya merevisi tinggi badan bagi para calon taruna dan taruni ini sebenarnya angin segar buat orang-orang kayak saya yang tubuhnya ke samping bukan ke atas. Dan Jenderal Andika Perkasa mengatakan bahwa ini mengakomodir memang rata-rata tinggi badan remaja Indonesia. Kakak Brigita, tanggapan Anda setuju dengan hal ini? Kalau saya secara pribadi setuju ya, karena kita melihat bahwa sebenarnya pengabdian untuk negara, untuk NKRI tidak hanya bicara tinggi badan, tidak hanya bicara apa yang dilihat dan tidak hanya bicara fisik. Jangan sampai anak-anak muda Indonesia yang punya kapasitas, punya kemampuan, tetapi mungkin dari keluarga yang belum mampu atau mungkin secara genetis dan memiliki memang tinggi badan yang standar ya, yang 160. Bagi saya itu sebenarnya tidak akan mengurangi kualitas diri dan juga kualitas secara kapasitas intelektual ataupun kemampuan baginya untuk mengabdi buat bangsa dan negara. Saya secara pribadi merasa ini akhirnya menjadi angin segar ya, benar, karena saya pribadi juga tingginya sama, kurang lebih 1,5 meter lebih sedikit, tetapi tidak mengurangi rasa cinta saya kepada negara. Baik, saya ke Pak Anton. Pak Anton, kalau menurut Anda dengan revisi tinggi badan ini akan berpengaruh atau tidak sih ke pengoperasian alutsista? Pertama, ya argumentasinya Mbak Brigita ada benarnya. Karena studi menunjukkan tidak ada, sejauh ini belum ditemukan adanya korelasi antara tinggi badan dengan kesiapan fisik ataupun juga kecerdasan dari calon prajurit. Itu satu. Tapi kedua, tentu saja alasannya tidak bisa hanya sekedar mengakomodir tinggi rata-rata. Kenapa? Karena tentara juga itu punya yang namanya alutsista. Ada kapal, ada pesawat, ada tank, dan lain-lain. Dan itu tentu saja itu membutuhkan tinggi badan tertentu. Gitu. Jadi karena itulah kemudian adanya pembatasan tinggi badan itu dibutuhkan dalam alasan operasional. Gitu ya. Jadi ke depan semestinya pertimbangannya Pak Andika misalnya bahwa ini alutsista kita ternyata mensyaratkan minimumnya segini, karena itu kita menurunkan segini, bisa itu diterima gitu. Jadi bukan hanya sekedar bahwa rata-rata tinggi badan anak muda kita, remaja kita segini gitu. Itu satu. Kedua, nanti belum lagi misalnya untuk Pas Pampres, ketika kita punya sosok presiden, wakil presiden yang tingginya kayak Susilo Bambang Yudhoyono misalnya, itu kan nanti juga bisa jadi nanti ada problem juga nanti di masa mendatang. Karena itulah memang dibutuhkan adanya tinggi badan minimum. Sekalipun misalnya kalau di kita mungkin belum jadi masalah untuk tinggi badan maksimum gitu ya. Karena kalau di luar negeri kan itu ada tinggi badan minimum dan maksimum. Karena ini terkait alutsista yang diawaki. Jadi bagi saya semestinya Pak Andika bisa lebih banyak mengedepankan alasan operasional. Ini alasan operasional kita ini. Jadi kalau kita ingin menurunkan, itu misalnya ini masih masuk dalam kriteria yang kita butuhkan. Itu kayaknya jauh misalnya lebih justified, lebih bisa diterima oleh banyak pihak, Mbak Andika. Baik, Kakak Gita langsung ditanggapi. Kalau saya secara pribadi melihatnya, Pak Andika ini merupakan Panglima TNI. Dia mengerti jelas bahwa di TNI itu tidak hanya mereka yang menjalankan alat saja. Ada komponen-komponen yang sebenarnya tidak berhubungan langsung dengan peralatan. Sehingga ada kesempatan-kesempatan bagi mereka misalnya infanteri, atau mungkin mereka yang akan berfokus kepada intelijen ya, yang mungkin tidak terlalu perlu atau tidak terlalu banyak berhubungan dengan alat. Apalagi ini kita bicara perwira loh. Kalau kita bicara perwira, mungkin ketika mereka menjabat, mereka dipersiapkan untuk menjadi jenderal. Kapasitas intelektual dan juga kesehatan seperti yang menurut Kementerian Kesehatan, kesehatan fisik, mental dan spiritual harusnya menjadi yang utama. Kalau kita sekarang berfokus kepada fisik, tapi kemudian kapasitas intelektual, mental, itu kemudian kita nomor duakan hanya karena kita melihat tinggi badan saja, bagi saya itu akan malah berdampak negatif buat kita sebagai bangsa dan negara, ya kan? Karena kalau kita melihat sekarang ini kita cuma pikirkan apa yang terlihat dengan mata, hanya fisik, hanya untuk dia, mungkin dia untuk menjalankan pesawat atau mungkin alat-alat perang, alutsista, itu kita harus pikirkan tinggi badannya. Tapi bagaimana dengan
komitmen dia secara pribadi untuk bisa ditempatkan di tempat-tempat yang sulit, mau untuk mempersiapkan hidupnya seumur hidup terikat dengan negara dan akan memprioritaskan negara serta keamanan dan pertahanan negara dibandingkan kepentingan pribadi. Orang-orang seperti ini harus bisa kita akomodir karena tidak hanya orang-orang bertinggi 165 ke atas yang punya kapasitas intelektual yang cukup dan juga punya kemampuan komitmen untuk bisa mengabdikan diri buat bangsa dan negara. Jadi kalau menurut saya sudah lama saya tunggu kebijakan-kebijakan seperti ini ya. Karena kalau kita melihat di luar negeri saja bukan hanya yang kurang tinggi badan loh, tetapi mereka yang punya kapasitas intelektual, punya kemampuan cyber misalnya, itu walaupun kadang bukan hanya kurang tinggi badannya, tetapi kadang ada yang disabilitas, ada yang punya keterbatasan tertentu, itu malah diberikan ruang dan diberikan kesempatan. TNI tidak hanya bicara alutsista, TNI bicara pertahanan keamanan negara, itu berhubungan juga dengan segala hal yang yang tidak hanya berhubungan dengan peralatan perang saja, tapi sekarang kita ada perang dunia maya, ada seperti yang saya sampaikan tadi, ada cyber, ada intelijen, sehingga itu harus diakomodir. Saya rasa Pak Andika sudah punya pertimbangan yang cukup matang, walaupun tidak segala hal bisa disampaikan dengan gamblang kepada publik. Baik Pak Anton, silakan. TNI bukan cuma soal fisik. Iya, benar Mbak Brigita bahwa tidak ada kaitannya gitu antara tinggi badan dan mengakomodir. Tapi harus diingat juga bahwa ini sebenarnya kan kita melihat requirement ya, ini persyaratan ini kan memang secara holistik. Gitu. Jadi ini adalah salah satu misalnya setup. Kenapa? Karena TNI kan juga tidak ngomong tentang alutsista, mereka menyediakan seragam dan lain-lain. Kalau misalnya kita lulus gitu ya, udah kita nggak usah. Kalau misalnya dengan argumentasi Mbak Brigita, tadi sebenarnya kita nggak perlu lagi untuk pakai 155 misalnya, ya udah dibuat aja siapapun itu. Tapi kan nggak seperti itu, gitu. Karena kenapa? Kalau misalnya disabilitas bisa ikut, iya, kita harus bedakan. Jadi kalau misalnya dalam tugas pertahanan itu memang bukan hanya sekedar domainnya militer. Banyak elemen juga bisa berkontribusi dalam domain militer. Jadi ketika dia disabilitas bisa ikut berkontribusi dalam menjaga sektor pertahanan. Tapi ketika kita berbicara tentang bagaimana orang untuk masuk tentara, rata-rata fitness akan dihitung. Gitu. Fitness akan dihitung. Kenapa? Ketika kita menyiapkan tentara prajurit aktif gitu, itu memang harus ada kebutuhan minimum yang kita lihat. Dan itu tidak hanya sekedar kepintaran dan lain-lain, itu juga kita harus mikirin, ini alutsista ke depan nanti siapa yang mengawasin, jangan sampai kita kesulitan. Itulah kenapa misalkan pertimbangannya Pak Andika kemarin kan cuma ngomong kita mau akomodir gitu. Ya kalau Pak mau akomodir kurang pas Pak, Bapak jelasin aja alutsista kita tuh yang ada segini, atau kita buatnya terpisah, jadi ada yang spesifik yang bisa di 160, yang lainnya ada batas minimum, itu kan jauh lebih. Dan itu juga lumrah-lumrah saja. Baik. Pak Anton, kita akan lanjutkan usai jeda, namun saya mengucapkan terima kasih kepada Kakak Brigita Lasso telah bersedia berdialog di iNewsroom. Terima kasih Kakak Brigita. Pak Anton, kita akan lanjut usai jeda berikut, jangan kemana-mana, tetap di iNewsroom.